dia bekerja sama dengan Kaisang dan membuka usahanya di Solo ketika Gibran masih dalam status wali kota Solo. Kasus Kaisang menurut saya jet itu ya bukan hal yang susah. Ada salah satu metode yang dipakai untuk menelusuri gratifikasi atau penyuapan. Ada namanya metode lifestyle analysis. Kita harus punya tradisi untuk bisa membawa presiden ke meja hijau kalau dia melakukan pelanggaran hukum. Jangan karena dia presiden, kita nggak menindaklanjuti laporan itu. Hai Sobat Madilog, kembali bersama saya Budi Ma'ruf Piliang. Kita ada dalam dialog Madilog Forum Podcast. Dan hari ini saya kedatangan tamu spesial, seorang tokoh, dan pada tahun 2014 beliau ini nyaris menjadi tokoh politik, tapi tiba-tiba nggak jadi. Saya perkenalkan mantan ketua KPK, Bung Abraham Samad. Selamat datang, Bung Abraham Samad. Thank you, Bang Budi. Topinya mantap banget. Terima kasih sudah menerima undangan saya. Sama-sama. Ya, Bung Abraham, akhir-akhir ini saya melihat ya kanal podcast Abraham Speak Up itu luar biasa, sangat frontal. Iya kan? Jadi saya mewakili teman-teman. Ini Bung Abraham ini kok sangat serius masuk ke wilayah politik ini. Padahal kan seorang penggiat dan pernah menjadi pemimpin lembaga yang paling ditakutin, KPK. Oke. Nah, saya minta informasi, motifnya, latar belakangnya, apakah ini memang sifatnya pribadi, atau memang ini sesuatu yang memang harus disampaikan, bahwa ada ketidakbenaran yang dilihat di dalam proses politik yang sebentar lagi ujungnya adalah 20 Oktober 2024. Silakan Bung Abraham. Ya, saya melihat bahwa Republik ini ya ada sesuatu yang nggak beres. Sejak pertama ketika revisi Undang-Undang tahun 2019. Disitulah saya mulai nggak percaya dengan rejimnya Pak Jokowi. Karena saya sudah melihat bahwa... Itu di periode kedua ya? Enggak, saya udah di luar. Oh, udah di luar. Waktu kemarin, waktu revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 yang demo besar-besaran ya. Saya udah mulai tidak percaya dengan rejim pemerintahan ini. Tadinya saya masih berharap banyak. Tapi ketika beliau melakukan revisi Undang-Undang KPK dan saya coba mempelajari hasil revisi Undang-Undang KPK, saya tidak menemukan satu alasan bahwa hasil revisi itu bisa memperkuat KPK seperti dalil yang disampaikan mereka bahwa ini untuk menguatkan KPK. Tapi justru sebaliknya, saya melihat hasil revisi itu pasti menghancurkan KPK dan melemahkan KPK. Itu bisa kita lihat dari beberapa pasalnya yang cenderung memang melemahkan, dan itu terbukti. Setelah hasil revisi, lihat aja KPK sekarang kan sudah hancur lebur sebenarnya. Ya. Jadi nggak ada harapan lagi. Dan mulai disitulah saya sudah nggak percaya rejim ini. Sebenarnya itu intinya. Apakah karena dengan revisi Undang-Undang KPK itu KPK tidak lagi menjadi lembaga super body, tetapi sudah masuk ke cabang eksekutif? Iya. Nah, dari yang dilihat setelah revisi Undang-Undang KPK sampai sekarang dengan sebelumnya, di mana perbedaannya yang secara output dari KPK? Oke, yang paling signifikan bahwa kalau kita lihat UNCIC ya, United Nations Anti-Corruption itu kan di situ disyaratkan bahwa lembaga-lembaga anti korupsi yang ada di dunia, pertama-tama dia sifatnya harus independen. Ya, dia tidak boleh berada di bawah eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Dia harus independen dan mandiri. Dan itu kita sudah sepakati UNCIC. Semua negara, ada beberapa negara sudah menandatangani dan sudah diratifikasi, termasuk Indonesia. Artinya apa? Kita harus patuh, kita harus ikut. Dan itu semangat pemberantasan korupsinya kuat sekali sebenarnya kalau kita lihat di UNCIC itu ya. Ternyata itu nggak sejalan. Karena hasil revisi justru menempatkan lembaga KPK itu di bawah rumpun eksekutif. Padahal sebelumnya nyata-nyata bahwa lembaga KPK itu di undang-undang sebelumnya dia independen dan mandiri.
Walaupun di dalam pasal berikutnya ada disebutkan bahwa walaupun dia berada di bawah rumpun eksekutif, tapi dia tetap bisa independen dalam melaksanakan tugas penegakan hukum. Tapi menurut saya secara kelembagaan dia sudah keluar dari ratifikasi UNCIC, itu pertama. Berarti kalau dia sudah berada di bawah rumpun eksekutif, maka konsekuensinya seluruh insan-insan yang berada di KPK harus dikonversi menjadi ASN, kan begitu, pegawai negeri sipil. Dan itu terbukti ketika hasil revisi semua KPK dilakukan tes ulang ya. Ada namanya TWK kalau Anda pernah tes wawasan kebangsaan untuk apakah orang ini bisa menjadi pegawai negeri sipil atau enggak, kan gitu. Padahal sebenarnya tes TWK yang dilakukan Firly dan kawan-kawan itu akal-akalan menurut saya. Kenapa akal-akalan? Karena tes itu hanya ingin menyingkirkan, ingat ya, hanya ingin menyingkirkan orang-orang yang saya kenal betul. Saya kenal betul selama ini karena waktu saya memimpin adalah orang-orang yang punya integritas. Orang-orang yang menjaga eksistensi KPK. Orang-orang yang tidak bisa dibeli. Itu disingkirkan 57 orang lewat tes wawasan kebangsaan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Setelah mereka semua keluar, maka pimpinan KPK itu seenaknya di dalam kan. Mulailah merubah yang namanya code of conduct-nya. Kode etiknya tidak diperkuat, enggak sekeras dulu lagi. Ya. Padahal sebenarnya inti kekuatan KPK itu ada pada code of conduct, kode etik ya, sehingga orang akan kesulitan berbuat penyimpangan. Jadi saya mau katakan begini, kalau code of conduct itu keras, tegas, berisi sanksi yang jelas, maka siapapun yang berada di lembaga itu tidak akan berani melakukan pelanggaran. Dan itu ada pada KPK di masa lalu, code of conduct-nya keras, yang berisi sanksi yang tegas dan jelas sehingga siapapun orang masuk ke KPK, walaupun ada niatnya untuk menyimpang, dia akan ketakutan karena dia melihat betapa berbahayanya, betapa kerasnya sanksi yang ada di dalam code of conduct kalau kita melanggar. Bayangkan pelanggaran kecil aja. Ini lagi-lagi saya kembali ke code of conduct. Pelanggaran kecil saja yang sifatnya di tempat lain itu wilayah privat, itu kalau di KPK itu menjadi pelanggaran yang luar biasa. Contohnya, Bang Budi, waktu saya terpilih jadi ketua KPK, kira-kira 2 minggu, saya tiba-tiba membuka-buka berkas. Loh kok ini ada 2 berita acara SK yang saya harus tanda tangani. Isinya apa? Memberhentikan pegawai. Pemberhentian. Sebagai orang yang baru di KPK, saya kan penasaran. Kenapa orang ini harus diberhentikan? Makanya saya bacalah semua berita acaranya, pemeriksaannya, sidangnya, sidang etiknya. Tahu nggak pelanggaran apa yang dilakukan 2 orang ini yang harus diberhentikan? Ini kalau di tempat lain, Bung Budi, saya kan udah periksa nih. Semua code of conduct. Jurnalis pun punya, saya tahu kode etik, jurnalis, tempat-tempat lain. Tidak ada sekeras KPK. Tahu nggak apa yang dilakukan orang ini? Apa itu? Dia hanya melakukan perselingkuhan dengan orang yang berada bukan bekerja di institusi KPK di luar. Seperti itu pun diberhentikan. Diberhentikan. Mana ada code of conduct? Rigid sekali. Iya, rigid sekali. Padahal di luar. Tidak ada hubungannya dengan di KPK. Oke? Kecuali kalau misalnya dia melakukan perselingkuhan dengan sesama pegawai KPK, itu mungkin kita bilang, oh iya harus. Bukan berarti kita membenarkan perselingkuhan ya, ini saya harus luruskan. Bukan. Tapi saya mau bilang, betapa kerasnya code of conduct ini. Karena di tempat lain, itu biasanya diberi sanksi, misalnya skor gitu ya. Nggak sampai pemberhentian lah. Kan saya udah periksa tuh. Bayangkan. Akhirnya apa? Setelah Pak Abraham pelajari, akhirnya ya saya harus kan tanda tangani. Harus tanda tangan ya, tetap ya? Ya kan harus sudah, saya harus terikat untuk menandatangani karena ini sudah melalui pemeriksaan. Dulu. Saya cuma pengen tahu, Bos. Akhirnya saya mulai baca-baca apa tuh code of conduct-nya, kode etiknya, luar biasa kerasnya. Dan ada satu hal pengalaman, nggak apa-apa ya, saya cerita. Apa. Waktu saya tahun 2015 kan saya sudah berhenti tuh. Saya diundang tahun 2016, saya diundang oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia ingin merumuskan code of conduct yang baru, kode etik baru. Maka saya diundang lah. Mereka melakukan pertemuan di Cirebon, diundang saya. Selain saya, orang DPR juga diundang untuk presentasi code of conduct masing-masing. Karena mereka mau membuat code of conduct yang baru, kode etik yang baru bagi pegawai Bank Indonesia. Tahu nggak?
Pertama ketika saya presentasi dan saya menguraikan Code of Conduct KPK yang salah satunya begini. Kenapa saya katakan Code of Conduct KPK ini begitu tegas, jelas dan tidak interpretatif. Itu intinya, tidak interpretatif sehingga tidak ada ruang perdebatan. Ketika orang dijatuhi hukuman, orang bisa mengatakan, oh saya nggak bisa begini, saya nggak bisa begini. Karena itu rigid semua. Misalnya begini, contoh. Ada salah satu pasal mengatakan begini, pegawai KPK dilarang memasuki tempat hiburan. Tempat hiburan yang dimaksud, disebutkan. Misalnya, klub malam begini, karaoke ini. Disebutkan satu persatu. Kemudian di banyak pelanggaran terhadap pasal ini, sanksinya berupa pemberhentian dengan tidak hormat. Jelaskan, ada nggak Code of Conduct yang sejelas gitu, yang mengurai itu? Kan nggak ada, paling dia bilang, dilarang memasuki tempat hiburan. Ketika cuma sampai di situ, maka ada ruang perdebatan. Misalnya kalau saya masuk di tempat hiburan yang sebenarnya bukan klub malam, kan bisa terjadi perdebatan. Tapi ini kan dia urit. Tempat hiburannya mana langsung detail. Dan langsung dinyatakan sanksi. Pemberhentian dengan tidak hormat. Inilah yang menurut saya yang menjadi kekuatan KPK selama ini. Sehingga kalau bahasa guyon saya, Bung Budi, penjahat masuk di KPK itu nggak bisa jadi penjahat. Karena terkurung oleh terkurung. Iya, dia takut. Kan? Kalau di tempat lain kan paling kalau di pegawai SP1, SP2, SP3 baru pemecatan. Di sana enggak, biasa dilompati, nggak ada SP1. Kalau dilihat pelanggaran kan jelas itu dalam ini pemberhentian. Langsung berhenti seperti itu. Jadi karena itulah kemudian Bung Abraham dengan teman-teman seperti Bambang Wijoyanto dan lain-lain, termasuk juga Bung Saur ya, menganggap ini pelemahan. Iya, pelemahan karena itu disusul dengan ketika undang-undangnya sudah rontok, sudah berubah, disusul dengan merevisi juga kode etiknya. Kode etiknya, oke. Terus budaya organisasi. Kenapa akhir-akhir ini justru fokusnya Bung Abraham ini menyalahkan Presiden Jokowi sebagai penyebab ini semua? Sebenarnya secara personal ya. Kesannya ada yang hal personal yang muncul. Saya ini dengan Pak Jokowi terus terang akrab banget. Sejak saya sahabat sampai dengan sekarang maksudnya. Oh, sampai sekarang. Terakhir saya masih menghadiri. Nah, ini baru ini. Saya masih menghadiri pernikahannya Kaisang di Solo karena saya diundang ya. Saya diundang dan saya datang. Gitu. Itu berarti secara pribadi saya nggak ada masalah dengan Pak Jokowi. Tapi bukan berarti secara pribadi karena saya nggak ada masalah maka saya tidak boleh kritik. Nggak bisa dong. Jadi begitu saya lihat pemerintahan ini menyimpan, saya harus kritik. Karena itulah tugas kita sebagai warga negara. Tugas semua orang warga negara, bukan cuma saya. Jadi posisi saya sebenarnya di situ. Sehingga kalau ada pertanyaan, kenapa podcastnya terlalu bahasa tanda petik kayak frontal? Bukan. Saya mengingatkan orang. Mengkritik. Karena begini, Bung Budi, tahu nggak kelemahan orang Indonesia? Kalau diingatkan pelan-pelan, nggak mau dengar. Maka harus dijewer. Itulah yang saya pakai. Menjewer telinga orang itu. Jadi kalau dibilang frontal sebenarnya saya sedang menjewer. Tapi termasuk juga Bung Abraham ini juga mendukung ya untuk melengsarkan Presiden Jokowi sebelum waktunya. Itu apakah kategorinya masih dijewer itu? Saya sebenarnya itu udah agenda politik itu menurut saya sebenarnya tidak pernah secara eksplisit bilang mau melengsarkan Jokowi. Ini saya luruskan juga secara eksplisit. Tapi saya memahami, kalau hampir sebagian rakyat, masyarakat menginginkan Jokowi turun sebelum tanggal 20. Kenapa saya memahami dan saya membenarkan? Karena saya melihat ada konstitusi yang dilanggar. Gitu kan? Gitu. Ada hal-hal yang dilanggar menurut saya. Apa yang Bung Abraham melihat yang dilanggar? Begini, ketika reformasi 98, ada satu semangat yang kita bisa meruntuhkan rejim Orde Baru. Yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini kita harus berantas, kita harus masuk. Maka jatuhlah Soeharto, kita turunkan. Dan setelah Soeharto jatuh, pemerintahan itu mencoba mempertahankan agenda ini. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tapi ketika pemerintahan Jokowi, ini kembali lagi nih. Kenapa saya bilang kembali? Contohnya korupsinya. Korupsinya kan kita bisa melihat, kalau saya bilang korupsi di era Jokowi itu turun, atau saya bilang naik tanpa ada bukti, itu saya dianggap memfitnah. Tapi ini kan kita bisa merujuk pada IPK Indonesia yang hancur lebur. Turun. Kan itu fakta yang nggak bisa dibantah oleh bukan Jokowi, rejim pemerintahan Jokowi. Nggak bisa dia bantah.
bahwa ternyata di era pemerintahan Jokowi itu korupsinya meningkat. Itu akibat apa? Akibat pelemahan KPK. Akibat revisi undang-undang KPK, kan begitu. Maka saya pikir pemerintahan ini sebenarnya tidak bersahabat dengan agenda pemberantasan korupsi. Makanya saya menganggap ini pelanggaran nih. Kan? Kemudian yang kedua, kolusi ya. Kalau korupsi kita bicara itu sudah bagian dari kolusi. Yang ketiga yang paling parah, praktek nepotisme yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Ya sudahlah, mungkin saya nggak perlu terlalu eksplisit, tapi semua orang tahu bagaimana caranya dia mengkutak-katik konstitusi, meloloskan anaknya Gibran yang sebenarnya belum memenuhi syarat untuk menjadi calon wakil presiden. Kemudian belum selesai itu dia berusaha lagi nih mengkutak-katik di MA ya, tentang ambang batas syarat pilkada sehingga si Kaisang bisa lolos. Ini kan menurut saya parah ya, nggak bisa ditolerir. Saya sudah sampai pada pemikiran ini yang dia lakukan nggak bisa ditolerir, tidak bisa dimaafkan. Bung Abraham, kalau awam memahami cerita tentang MA dan MK diintervensi oleh seorang presiden, mungkin nggak terlalu paham. Tetapi kan Bung Abraham kan orang yang sangat mengerti hukum. Apakah dengan kekuasaan yang dimiliki oleh seorang presiden, ya kan, sampai sejauh itu dianggap bisa mengintervensi MA dan MK terkait dengan keputusan 90, keputusan 70 dan 60 gitu. Ya. Apa sejauh itu? Kalau itu kan sebenarnya terang benderang ya kalau kita lihat, karena ada korelasi konflik kepentingan. Misalnya ketika di MK yang menyidangkan itu adalah iparnya, pamannya Gibran, Usman kan, itu kan bisa dilihat. Padahal kan sebenarnya kalau di dalam aturan-aturan hukum itu kan kalau terjadi konflik kepentingan misalnya di institusi pengadilan itu kan harusnya hakim-hakim itu menarik diri. Jangankan di MK, di pengadilan tingkat bawah saja itu kan ada aturannya begitu kan. Jadi itu jelas sekali kan. Belum lagi kalau kita bicara tentang substansi konstitusinya panjang lebar, itu jelas-jelas sekali ada pelanggaran. Begitu pula dengan Mahkamah Agung dan lain-lain sebagainya. Dan menurut saya di pemerintahan Jokowi ini dia menggunakan cara-cara menekan orang-orang sehingga orang-orang itu tidak lagi bisa independen dengan dua cara. Satu, cara yang mungkin lebih halus, melakukan negosiasi. Apa yang Anda mau saya kasih. Dua, cara yang mungkin agak keras. Apa itu cara yang agak keras? Saya bisa kriminalisasi Anda dengan berbagai macam persoalan. Itu cara-cara yang dilakukan sehingga orang ketakutan. Bahkan media pun mengalami itu menurut saya. Kenapa saya katakan media? Media gampang saja digituin. Mau lihat caranya, gampang. Media-media mainstream kan nanti akhir-akhir ini baru mulai berani kritik presiden. 1 tahun kemarin, sebelumnya itu kan melempem semua beritanya. Karena kenapa? Media pun bisa diintervensi. Lewat apa? Misalnya begini. Mungkin di wartawannya nggak ada masalah, nggak bisa dikriminalisasi. Tapi ketika dia melihat pemiliknya, siapa pemiliknya? Kan dia bisa melakukan hal-hal yang sifatnya intimidasi. Misalnya pemiliknya ini, kan gampang saja, kamu jangan macam-macam dong. Kalau aku periksa pajakmu ini kan juga ada pelanggaran kan gitu-gitu aja. Kalau you nggak mau kerjasama, saya bisa pidanakan, kan gampang. Ibaratnya kayak sweeping lalu lintas, Bang Budi. Tahu nggak sweeping lalu lintas? Saya polisi di jalan raya, saya berhentikan Anda. Mana SIM? Anda kasih. STNK kasih. Lengkap nih. Saya pasti bisa cari kesalahan Anda. Tolong kaca spion, lengkap. Tolong you starter motornya. Begitu you starter motor, asapnya banyak keluar tuh. Saya langsung, ini pelanggaran, emisi. Kan gitu caranya. Jadi itulah cara-cara mungkin yang dipakai. Dan menurut saya itu cara-cara yang tidak elegan. Dan itu menurut Bung Abraham dilakukan oleh Presiden Jokowi? Pemerintahan. Oleh pemerintah, ya. Maksudnya pemerintah kan presidennya kan Pak Jokowi. Nah, jadi bukan karena kebencian ya? Bukan, saya ini dengan Pak Jokowi ini sahabat. Tapi saya harus mengkritisi kalau menurut saya sudah menyimpang jauh ya. Karena kalau kita mentolerir hal-hal seperti ini menurut saya ini akan berbahaya. Karena
pemerintahan ini menurut saya adalah pemerintahan yang sepertinya akan membunuh demokrasi. Dan kalau kita coba membaca ya situasi di negara-negara lain, memang kadang-kadang pemimpin yang dianggap populis itu, pemimpin yang merakyat, di tangannya lah demokrasi itu akan mati. Seperti begitulah kira-kira ya. Bukan karena saat ini Bung Abraham melihat semacam momentum ya untuk membalaskan entah sakit hati atau apa namanya ketika 2014 kita tahu waktu itu salah satu cawapres yang dianggap cocok dengan Pak Jokowi ya adalah Bung Abraham. Ya. Tiba-tiba batal ya kan, Oke. digantikan oleh Pak Yusuf Kala pada Oke. saat itu. Nah, sakit hatinya nggak tersalurkan melihat momentum seperti ini saatnya saya harus geber nih Pak Jokowi. Apa seperti itu pemahaman apa ceritanya? Enggak lah, karena begini Bung Budi. Mungkin ini kita kan semua orang yang beragama ya. Iya, iya. Kita diajarkan bahwa janganlah kebencianmu terhadap satu orang membuat kau tidak adil. Betul. Saya paham betul dengan begitu, sehingga tidak mungkin misalnya karena kebencian pribadi yang sifatnya sangat personal sehingga saya melakukan hal-hal yang sifatnya ya kritik yang keras. Bukan seperti itu, tapi saya melihat ada sesuatu hal yang memang harus dikritisi. Karena kalau tidak dikritisi, saya pikir ini akan jauh menyimpang, lebih berbahaya lagi. Jadi mendingan kita kritisi sekarang supaya tidak terlalu jauh menyimpang. Kira-kira seperti itulah. Ya. Dan masa pemerintahan Pak Jokowi ini kan udah menghitung hari, Bung Abraham, ya kan? Injury time orang. Injury time, ya kan? Tetapi buat teman-teman Prodem, ya kan, masih ada waktu, ya kan? Masih ada waktu untuk melakukan agenda-agenda mereka. Nah, termasuk misalnya untuk membatalkan pelantikan, gitu. Nah, sebagai orang hukum, ya kan, Bung Abraham melihat apakah gagasan, rencana atau gerakan, ya, membatalkan pelantikan 20 Oktober karena ditenggarai, ya kan, ada Gibran, gitu. Ya. Apalagi dengan sampai sekarang bergulir masalah Fufu Fafa. Nah, pandangan Bung Abraham sebagai salah satu tokoh hukum di Indonesia itu bisa dibenarkan nggak itu? Bisa dipahami dan bisa dibenarkan. Bisa dipahami dan bisa dibenarkan. Iya. Pertama, kenapa saya katakan bisa dipahami dan bisa dibenarkan, bahwa memang Gibran kan ini naiknya sebagai wapres penuh dengan pelanggaran hukum. Jadi menurut saya itu tidak sah ya. Tapi pelantikan Prabowo sama sekali harus dilaksanakan. Itu standing posisi saya, bahwa Prabowo harus dilantik tanggal 20. Tapi Gibran menurut saya ini bisa dipahami dan bisa dibenarkan kalau hampir sebagian besar kalangan menginginkan Gibran tidak dilantik. Karena kenapa? Pencalonan Gibran sebenarnya itu melanggar berbagai macam aturan-aturan ya. Nggak perlu lagi kita sebutkan misalnya kasus di MK dan lain-lain sebagainya. Belum lagi tadi kalau Anda katakan setelah ini banyak hal-hal yang mulai muncul nih satu persatu, misalnya akun Fufu Fafa dan lain-lain sebagainya. Belum lagi kalau kita bisa mengorek lebih jauh, ada nggak peristiwa-peristiwa gratifikasi yang dilakukan Gibran selama dia jadi wali kota di Solo. Kalau kita kaitkan dengan dugaan gratifikasi yang diterima Kaisang ya oleh seorang pengusaha Singapura, itu kan pengusaha itu kan juga kalau kita lihat dia bekerja sama dengan Kaisang dan membuka usahanya di Solo ketika Gibran masih dalam status wali kota Solo. Jadi kalau kita lihat pertama ada konflik kepentingan, kemudian ada dugaan memperdagangkan pengaruh. Sehingga menurut saya hal-hal inilah sebenarnya yang bisa membatalkan untuk Gibran tidak dilantik sebagai wakil presiden. Jadi kalau ada upaya-upaya ke arah sana, saya bisa pahami dan mungkin bisa membenarkan. Dan bukan sekedar itu, ada juga wacana katanya, kalau seandainya Gibran tetap dilantik, masyarakat ini masih akan mempersoalkan agar supaya Gibran bisa dimaksulkan sebagai wakil presiden nanti. Dan menurut saya itu hal yang sah-sah saja dan dibenarkan, karena
sejak awal saya memang orang yang pada posisi menganggap pencalonan Gibran itu tidak sah menurut hukum. Jadi standing posisi saya di situ, sehingga kalau ada wacana untuk Gibran dibatalkan pelantikannya, maka menurut saya itu hal yang benar. Ini gerakan politik atau benar-benar ini ada semacam mens rea yang bisa dikenakan kepada Gibran sehingga membuat dia tidak memenuhi syarat untuk dilantik? Kalau saya ini kan bukan sekedar gerakan politik ya. Ini ada persoalan hukum sebenarnya. Intinya sebenarnya Bang Budi, kalau KPK serius nih ya, menelusuri mulai dari pintu masuknya itu dari Kaesang. Ya. Jadi segala sesuatunya itu pintu masuknya dari peristiwa Kaesang. Dugaan gratifikasi Iya, jadi masalah itu Jepri ya. ya, karena kan begini, kalau kita lihat Undang-Undang Tipikor tahun 31, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, kemudian kita kaitkan dengan Undang-Undang 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan yang bebas bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme, maka kejahatan ya, gratifikasi itu selalu berawal atau selalu datangnya dari keluarga penyelenggara negara, ya, bukan saja langsung pada penyelenggara negara. Berasal datangnya dari keluarga penyelenggara negara atau orang-orang terdekat dari penyelenggara negara. Jadi kalau ada orang hukum menyatakan nggak bisa tuh Kaesang ditelusuri karena dia bukan pejabat negara. Ya, itu adalah pemikiran hukum yang sesat. Karena ada satu contoh ya, ketika ada flexing tentang kemewahan, tentang harta kekayaan di dunia sosial yang dilakukan keluarga Kepala Bea Cukai Makassar, kampung saya. Itu KPK cepat sekali menelusuri flexing itu. Dan akhirnya betul, dari flexing keluarganya loh, bukan Kepala Bea Cukainya. Betul. Akhirnya dia melakukan pemeriksaan, kemudian melakukan investigasi, penyelidikan, dan betul. Akhirnya Kepala Bea Cukai itu diseret dan udah divonis kan, dijatuhi hukuman. Itu kan salah satu contoh. Jadi kalau misalnya Kepala Bea Cukai saja KPK bernafsu, loh kenapa Kaesang dia jadi kendor? Kan aneh menurut saya. Jadi ada contoh dan itu memang bisa kalau kita merujuk di Undang-Undang 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan bebas bersih kolusi dan korupsi dan nepotisme. Itu keluarga. Dan Bung Budi, dulu waktu saya di KPK itu kan sering bekerja sama melakukan pelatihan dengan FBI. FBI? Ya, kita sering melakukan pelatihan, menukar informasi dalam pelatihan penyidikan. Ada salah satu metode yang dipakai untuk menelusuri gratifikasi atau penyuapan di Amerika, apalagi kalau kita lihat ada namanya metode lifestyle analysis. Itu metode salah satu yang dipakai FBI untuk menelusuri gratifikasi penyelenggara negara yang ada di Amerika. Jadi dia menelusuri gaya hidup keluarga para penyelenggara negara yang ada di Amerika kadang-kadang lewat media sosial, lewat realita di lapangan, bagaimana keluarga-keluarga mereka, bagaimana gaya hidup keluarga mereka, dia punya nggak kemewah-mewahan. Itu ada metode itu memang. Sehingga kasus Kaesang menurut saya, jet itu ya, bukan hal yang susah untuk dilakukan. Apakah unsur flexing terpenuhi? Kalau unsur flexingnya kan terpenuhi kan, dia memamerkan kan. Tapi kan yang kita harus lihat apakah ada peristiwa pidananya kan. Peristiwa pidananya itu bisa digali lewat itu tadi flexingnya. Makanya saya bilang kalau di FBI itu ada metode yang digunakan lifestyle analysis, analisis gaya hidup para keluarga penyelenggara negara. Jadi kita bisa menganalisis keluarga-keluarga mewah, keluarga-keluarga para penyelenggara dengan gaya hidup yang mewah. Itu memang ada metodenya. Sehingga nggak sulit sebenarnya bagi KPK, tinggal mau nggak dia. Dari situ nanti bisa ditelusuri semua. Apa kaitan kasus ini dengan Gibran, dengan Jokowi, dan lain sebagainya. Bisa, mudah. Berarti ini bukan gerakan politik. Kalau saya law enforcement. Kalau saya ini penegakan hukum. Ya, jadi kalaupun ada orang mengatakan ini gerakan politik, ya sah-sah saja. Nggak usah terlalu dirisaukan lah. Maksud saya, aparat penegak hukum tidak usah terlalu dirisaukan kalau ada isu-isu berkembang bahwa
ini yuk kalau masuk di sini ini berarti Anda bermain politik. Udah kesampingkan itu. Yang penting kalau Anda menemukan namanya peristiwa pidananya dan alat buktinya, go jalan. Nggak usah mau terjebak di situ. Kecuali kalau you tidak menemukan peristiwa pidananya, tidak ada alat buktinya, ya jangan dipaksakan. Karena itu yang namanya gerakan politik. Gerakan politik. Ya. Nah, Kaisang kan sudah ke KPK. Ya kan? Sudah memberikan penjelasan. Banyak orang mengatakan sekarang bola di tangan KPK. Betul. Nah, tetapi kan belum ada respon atau update lagi dari KPK. Apakah akan ada penyelidikan atau tidak? Seandainya dalam posisi sekarang di KPK itu ketuanya masih Abraham Samad, apa yang terjadi? Apa yang akan dilakukan? Apa yang akan diperintahkan kepada tim di bawah? Jadi begini, di KPK itu sifatnya kolektif kolegial, jadi bukan cuma Abraham Samad ya kan. Jadi setiap pengambilan keputusan itu sifatnya kolektif kolegial. Cuman mujurnya saya pada saat saya itu semua pimpinannya orang yang punya integritas yang kuat. Jadi kita selalu satu pandangan, ya, satu pemahaman tentang penegakan hukum. Tidak ada yang mencele-mencele, Bu Budi. Kalau ini kan mereka, saya lihat kadang yang satu pimpinan A, Gufron bilang B, si Nawawi bilang A, datang Alex bilang C, datang juru bicara bilang D, aneh kan? Saya kalau saya pimpinan KPK gitu, ada juru bicara yang ngomong di luar kebijakan institusi, saya langsung berhentikan. Itu kan nggak boleh, itu melanggar etik juga. Dia harus menyampaikan sesuatu yang sudah menjadi garis kebijakan lembaga, bukan garis kebijakan pimpinan KPK. Itu yang harus disampaikan. Bukan dia menyampaikan hal-hal yang sifatnya masih dugaan-dugaan personal. Jadi itu yang kesalahan yang ada di KPK sekarang. Satu ngomong A, yang lain ngomong B, kan aneh menurut saya. Artinya kalau Bung Abraham pun masih di KPK sebagai ketua saat ini dengan kondisi yang seperti sekarang, ya kan, dengan undang-undang KPK yang sudah direvisi, juga nggak akan bisa seperti dulu, maksudnya begitu? Mungkin tidak semaksimal dulu, tapi saya bisa menjaga bahwa tidak terjadi keburukan. Saya bisa menjaga bahwa, saya bisa memastikan bahwa tidak terjadi penyimpangan. Caranya, saya akan melakukan misalnya kalau ada wakil atau siapa yang mulai mencela-mencele, maka saya akan meminta dia untuk segera diperiksa secara etik dan Dewan Etiknya harus memeriksa dengan benar. Jangan seperti Dewa sekarang, mencela-mencele juga. Menurut saya, misalnya Gufron Alex, lihat aja tuh Gufron cuma hukumannya begitu. Lili, mana ada orang yang sudah nyata-nyata dalam putusannya terima gratifikasi, kok cuma mundur? Padahal itu kan udah pidana. Itu yang menurut saya harus ada ketegasan. Ya, makanya saya bilang kalau saya nggak biarkan yang begini-begini. Saya nggak akan biarkan. Kan? Dalam kasus Jetpri ini apa tindakan yang contohnya misalnya begini. Lakukan? Masa ada seorang deputi pencegahan kemarin Pahala ngomong yang seenaknya saja, seolah-olah memberikan justifikasi, pembenaran. Terus ketika dikonfirmasi kepada Nawawi, ketuanya, lain juga Nawawi ini ngomongnya. Nawawi justru kayaknya sepertinya kalau saya lihat on the track ya. Kalau saya Nawawi, maka saya akan tegur keras si Pahala. Dia kan deputi, dia nggak bisa ngomong sebelum ada kebijakan resmi dari institusi. Ini kan bisa diidentifikasi, bisa dicurigai bahwa Pahala ngomong begini karena dia lagi ikut tes calon pimpinan KPK. Jadi dia lagi cari muka nih sama pemerintahan ini supaya dia bisa diloloskan. Kan nggak bisa begitu, itu namanya konflik kepentingan. Harusnya dia mundur dari menangani itu perkara Kaisang karena dia lagi ikut tes. Kan begitu, ada aturan. Jadi memang kacau di sana. Kalau menurut dari peristiwanya, menurut Bung Abraham, case ini walaupun Kaisang sudah memberikan klarifikasi datang ke KPK, apakah masih dideputi gratifikasi atau sudah langsung ke penyelidikan ini? Kan begini, ini kan saya lihat akal-akalannya Kaisang, dia laporkan injury time sebelum 30 ya. Itu pun dibilang akal-akalan ya? Iya akal-akalan lah. Kalau memang dia misalnya orang yang orang yang penuh kesadaran, sebenarnya waktu sudah ribut 5 hari kan dia langsung datang melapor. Ini kan nanti udah ribut semua baru. Itu pun dia datang setelah dia hitung. Lagi 1 hari nih gitu kan. Ini kan seolah-olah dia agak ya gimana lah. Supaya tidak terjerat aja masalah pidananya sehingga dia datang melapor. Tapi menurut saya itu tidak
tidak elok lah menurut saya. Kalau memang dia mempunyai keinginan yang kuat untuk mengklarifikasi, harusnya kan jauh hari dia sudah klarifikasi. Kenapa dia harus tunggu 1 hari sebelum berakhirnya masa tenggak itu 30 hari baru dia melaporkan? Dan itu kan dia melaporkan ke Deputi Pencegahan untuk bisa dilakukan analisis. Apakah gratifikasi yang dia terima ini gratifikasi yang bisa diidentifikasi sebagai suap terhadap penyelenggara negara atau gratifikasi yang bisa nanti dilakukan misalnya pergantian. Atau kalau dia menerima barang itu disita dan dinyatakan itu milik negara kan gitu kan sebelum 30 hari. Itu makanya perlu analisis dari Kedeputian Pencegahan. Tapi kalau dalam analisis itu ditemukan ada pelanggaran pidananya, maka bisa ditingkatkan kan ke penyelidikan. Nah, saya melihat begini sebenarnya. Kemarin itu Pak Hala nggak boleh ngomong secepat itu. Karena masa baru terima langsung melakukan justifikasi. Karena itu kan ada di kode etik juga, harus dilakukan dulu penelusuran. Jadi ini seolah-olah dia sudah melakukan pembenaran. Bahwa ini cuma gratifikasi biasa. Nanti kalau misalnya ternyata tidak ada masalah secara hukum, maka kita minta si Kaisang untuk gantilah harga tiket. Mana ada harga tiket 90 juta, harga sewa pesawat tadi itu kan pasti berapa tuh ongkos? Bisa miliaran lah, 8 miliar lah. Jauh banget terbangnya gitu kan. Jadi pintu masuk untuk apa yang sedang diupayakan oleh teman-teman Prodem ini, apakah lewat Fufufafa yang bisa dibuktikan itu adalah akunnya wakil presiden terpilih kita, atau dari pintu masuknya masalah gratifikasi ini? Iya, ada 2 pintu masuk. Ini apakah teman-teman ini terus mencari cara menganalisa, mencari informasi sepanjang yang Bung Abraham temui sampai hari ini, itu apakah masih terus melakukan semacam analisa? Apakah benar-benar tujuannya sekedar untuk membatalkan Gibran saja? Atau lebih kepada ini benar-benar upaya penegakan hukum? Kalau saya sih melihat ya, tapi saya bisa silahkan kalau mau di-challenge. Kalau saya sih melihat ini untuk penegakan hukum. Ya, bahwa ibaratnya ada kegelisahan masyarakat. Ini kok ada orang melanggar hukum, kok dia kebal banget. Sebenarnya itu. Oh, jadi kebal banget ditafsirkan ya begitu. Itu sehingga masyarakat marah. Jadi kok ini karena anak presiden, seenaknya aja dia melanggar hukum, kok nggak bisa disentuh, aparat hukumnya jadi mbalelo semua. Kemarahan, Bung. Jadi bukan soal politik, ada kemarahan masyarakat melihat ini kalau penguasa anak presiden melanggar hukum, kok dia bisa seenaknya nggak disentuh. Kemudian ada pencuri ayam, ya ada copet di pasar, bisa langsung digebukin, ditangkap, terus dijebloskan ke penjara. Ada ketidakadilan. Jadi ada apa ya? Menurut saya ada perasaan yang timbul di dalam masyarakat, perasaan rasa keadilan yang sesungguhnya sangat tercabik-cabik. Karena mereka melihat ini, kok negara ini hukumnya itu hanya berpihak kepada keluarga presiden. Padahal kan sebenarnya hukum itu equality before the law ya. Iya. Semua orang sama kedudukan, mau anak presiden kek, mau siapa kek, dia sama ya. Tapi ini kan enggak di Indonesia. Kalau dia anak presiden atau anak siapalah penguasa, itu dia bisa nggak tersentuh. Jadi kemarahan itu muncul, makanya muncullah orang bergegas lah ya, bersemangat untuk membongkar kasus-kasus hukum. Karena itu mereka melihat bahwa kok aparat penegak hukum ini tidak mau jalan. Jadi mereka yang mengumpulkan alat buktinya. Kira-kira seperti itu. Mungkin begini Bung Abraham, kenapa kemudian muncul tudingan bahwa ini adalah gerakan politik dibanding law enforcement? Karena kalau misalnya teman-teman ini datang, misalnya beraudiensi ke Komisi 3 DPR misalnya, ya kan, menyampaikan atau rapat dengan pendapat ya. Bung Abraham dengan sejumlah teman misalnya, ya kan, mengajukan semacam penjelasan kepada wakil rakyat. Ya kan? Artinya itu kan lebih terlembaga daripada di setiap ruang publik, ya kan, podcast kah, atau jadi tamu lah dan seterusnya. Lebih banyak hanya menyampaikan unsur ketidaksenangan atau kebencian karena kalah dalam pilpres dan seterusnya. Nah, kenapa gak langkah yang seperti itu yang ditempuh, Bung Budi? Masyarakat udah nggak percaya DPR. Kok itu? Iya, udah nggak percaya. Lihat tadi DPR begitu modelnya tuh. Atau menunggu DPR yang baru melakukan seperti mungkin, itu. Tapi kan orang nggak percaya. Lihat aja tuh kemarin waktu putusan MK udah keluar,
Kan DPR hampir balelo tuh balik mau mengaluri buat undang-undang pilkada. Itu kan salah satu contoh bahwa DPR kita itu balelo kan. Disetir oleh penguasa. Disetir oleh rejim pemerintahan ini. Sehingga orang kan nggak percaya. Ngapain aku ke DPR buang-buang waktu? Sama aja. Kan gitu. Maka masyarakat mencari jalannya lah. Kalau mau dibilang masyarakat udah datang kok Bung Budi ke penegak hukum. Teman-teman misalnya Ubed, ya, dosen UNJ, itu teman saya juga, kan udah melakukan 2 tahun yang lalu loh. Gak ada respon. Ya, Ubed itu 2 tahun yang lalu udah melaporkan dugaan korupsi keluarga Mulyono. Udah 2 tahun yang lalu tuh. Ya, tapi kan nggak direspon. Nah ini Jet ini kan baru aja kemarin, jadi bukan baru sekarang, 2 tahun yang lalu loh, gitu. Jadi salah juga kalau orang bilang kok cuma ngomong di sana. Enggak, udah dikonkretkan, dilapor. Cuman masyarakat ini marah karena udah berbagai macam laporan, ada ke KPK, ada ke kejaksaan, tapi nggak ditindaklanjuti. Jadi salah satu caranya dia mencari jalan. Misalnya lewat ributkanlah di media sosial dan lain-lain. Karena kan sekarang orang katakan kalau nggak viral, aparat penegak hukumnya nggak bergerak. Mungkin itulah. Gitu ya. Ya mungkin itulah yang ditempuh rakyat sekarang karena lihat wah aparat penegak hukum ini. Kalau keluarga Mulyono balelo semua nih kan, nggak berani dengan keluarga Mulyono, sehingga ya itu tadi, ya sudahlah kita pakai cara kita mungkin saya menduga-duga seperti itu. Oke, anggap saja ini sebuah perjuangan ya, itu hak masing-masing ya kan? Iya, hak warga negara. Hak warga negara memang konstitusi mengizinkan seperti itu. Nah, seandainya 20 Oktober memang tetap dilantik dan seterusnya, nah ini ada perkembangan baru, Bung Abraham, bahwa penetapan dan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih itu berdasarkan TAP MPR sekarang. Perkembangan terbaru. Gimana pendapat Bung Abraham? Ya, itu mungkin wilayah politik ya. Saya agak membatasi diri terlalu jauh karena basic saya kan hukum ya. Artinya begini, dengan TAP MPR itu kan lebih tinggi dari undang-undang, kan begitu. Artinya nggak ada lagi yang mengutak-utik pelantikan, hasil dari pelantikan setelah itu. Mungkin begitu arahnya. Tetap bisa dilakukan istilahnya kritik-kritik, bisa dilakukan perubahan-perubahan. Tapi saya ingin katakan begini, Bung. Ini yang paling penting nih. Ya. Bahwa kita ini nggak punya tradisi. Orang Indonesia ini nggak pernah punya tradisi membawa mantan presidennya ke meja hijau. Walaupun sebenarnya kita tahu bahwa presiden ini banyak pelanggaran hukumnya. Nggak pernah punya tradisi. Waktu Presiden Soeharto, walaupun tidak sampai pengadilan. Iya, tapi itu kan semacam ya tidak maksimal menurut saya. Coba lihat Korea Selatan. Betul. Presidennya ya, itu dia cuma memuluskan anak mantunya untuk bekerja, dia dipersoalkan secara hukum. Kemudian juga di Korea kemarin, dia cuma menerima tas mewah, itu dipersoalkan secara hukum. Oleh karena itu menurut saya, nanti harus kita punya tradisi itu. Memulai tradisi membawa presiden ke meja hijau untuk diminta pertanggungjawaban hukum kalau dia terbukti melakukan pelanggaran hukum. Karena kalau tidak, saya khawatir nanti berikutnya semua penguasa akan melakukan pelanggaran hukum. Jadi yang intinya, Bung Budi, kita harus punya tradisi. Bukan kita dendam ya, kita tidak dendam sama sekali. Silahkan kalau misalnya sudah diadili, misalnya kita berandai-andai, presidennya ternyata terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, silahkan kalau setelah dijatuhi hukuman kemudian dimaafkan, karena berbagai macam, silahkan. Tapi yang terpenting menurut saya, harus ada proses hukum untuk bisa mengadili presiden. Karena kita di negara hukum. Itu yang terpenting. Tradisi itu yang mau digelorakan? Harus, menurut saya. Saya akan mendorong itu. Apakah karena memang menemukan unsur-unsur yang dianggap pelanggaran oleh presiden yang masih menjabat sekarang, Bung Abraham, sehingga itu kemudian akan digulirkan setelah 20 Oktober nanti? Enggak, maksud saya kita harus membiasakan. Membiasakan? Iya. Berarti kan harus ada contoh dulu. Harus ada contoh, makanya. Cuman jangan dipaksakan ya, maksudnya jangan kalau dipaksakan. Nanti aparatnya ternyata tidak menemukan pelanggaran hukum, dia harus mampu menyatakan bahwa tidak ditemukan, tapi dia harus memulainya. Jangan dia tidak memulai langsung, belum apa-apa dia langsung bilang tidak bisa, itu yang nggak boleh. Menurut saya, dia harus melakukan investigasi agar supaya orang bisa punya harapan terhadap Republik ini, Bung Budi, bahwa ternyata masih ada hukum, masih ada keadilan di Republik ini, bahwa kalau orang penguasa juga bisa dibawa ke meja.
Ini kan sekarang negara ini kacau, sistem hukum ini kacau, Bung Budi. Karena kenapa? Orang yang punya kekuasaan atau punya duit di negeri ini tidak tersentuh oleh hukum. Itu yang bikin berbahaya negara ini sebenarnya. Nah, untuk Presiden Jokowi, Oke. apakah Bung melihat juga akan dijadikan sebagai testimoni pertama ini? Maksud saya begini, kita harus memulai tradisi. Artinya sampai sekarang belum ada. Belum ada. Belum ada. Okay. Tapi kalau saya minta kepada aparat penegak hukum, ya, kalau misalnya harus melakukan penyelidikan, jangan dia takut. Karena misalnya orang ini mantan presiden, nggak boleh dong, gitu kan? Maksud saya begini, ini kan banyak kasus yang sudah dilaporkan, Bung Budi. 2 tahun lalu oleh teman-teman kita, ada Ubed dan lain sebagainya. Banyak lagi, bukan cuma saya, banyak kasus yang sudah ada di KPK, bahkan mungkin di aparat penegak lain. Sebagai tradisi, aparat penegak hukum harus menindaklanjuti. Itu maksud saya. Dia nggak boleh mempeti-eskan kasus itu. Jadi walaupun nanti misalnya presiden sudah berhenti, dia nggak boleh mempeti-eskan. Dia harus menindaklanjuti, itu loh maksud saya. Kan sudah ada nih laporan. Bukan saya nih, tapi kan sudah ada laporan. Betul. Makanya ini yang kita harus dorong, aparat penegak hukum cepat selidiki, jangan berhenti. Karena kita harus punya tradisi untuk bisa membawa presiden ke meja hijau kalau dia melakukan pelanggaran hukum. Jangan karena dia presiden, kita nggak menindaklanjuti laporan itu. Itu yang saya maksud. Ini kan aneh. 2 tahun nggak ada follow up-nya. Artinya tetap dalam koridor kita negara hukum. Ya. Kan begini, Bung Budi. Saya kan pernah di KPK. Setiap kasus yang dilaporkan oleh masyarakat, itu harus kita memberi progres kepada sang pelapor. Sejauh mana. Kalaupun belum bisa, bilang ini kurang. Ini nggak ada. Kan saya tanya sama teman-teman. Nggak ada. Harusnya kan disampaikan misalnya alat buktinya kurang. Disampaikan gitu dong. Ini kan nggak ada. Itu yang menurut saya, ya ini ada apa gitu. Gitu loh Bung Budi. Termasuk juga untuk kasus yang dilaporkan oleh Ubed 2 tahun lalu ya iya, kan? Itu iya. Dan temuan sekarang terhadap kasus Kaisang pribadi ya kan? Ya, itu kan banyak. Kalau memang ada hasil temuan, KPK harus statement gitu ya maksudnya. Iya. Jangan didiamkan. Iya, paling tidak dia memberi penjelasan kepada publik bahwa sejauh mana dia melakukan langkah-langkah. Sudah tahap apa? Tahapannya sudah bagaimana? Progresnya. Ini kan nggak ada. Itu yang belum. Iya, bayangkan 2 tahun. Oke, kalau Kaisang ini kan baru. 2 tahun yang lalu, Ubed. Kenapa nggak ada perkembangan? Masa 2 tahun yang lalu nggak ada perkembangan? Kan nggak mungkin. Paling tidak kalau misalnya belum ditemukan, misalnya alat buktinya baru 1 nih, masih mau dilengkapkan, dia harus jelaskan gitu. Ya memang sepeninggal Bung Abraham di KPK, bahkan ketua KPK pun jadi tersangka korupsi juga kan. Iya, karena kan dia brengsek juga Bung Budi. Kasusnya Firly ya kan. Iya, wajar lah dia jadi tersangka. Wajar ya? Wajar. Artinya kan itu KPK kan berarti strong. Ya bukan KPK yang periksa Firly itu, polisi. Oh bukan KPK ya? Bukan. KPK-nya masih balelo. Harusnya kan dia periksa kan. Itu kan polisi yang tetap. Tapi itu pun menurut saya jalan di tempat. Buktinya sekarang Firly nggak ditetapkan aja jadi tersangka, kasusnya nggak ditindaklanjuti, nggak dibawa ke pengadilan. Kan aneh menurut saya. Iya, memang kalau kita ngomongin masalah banyak yang jalan di tempat, banyak sekali yang ada di KPK itu. Iya, belum lagi yang kita nggak tahu ya. Apalagi yang mengena masyarakat bawah, lebih kasihan banget Bung Budi ya. Nah, Bung Abraham, sekarang kita ini sebentar lagi akan ada presiden baru. Iya. Ya kan? Insya Allah ya. Presiden Prabowo Subianto dengan wakilnya Prabowo Gibran. Ya, kita tentu berharap ya kan pemimpin baru ini jauh lebih baik dari yang sudah ada sekarang, ya toh. Nah, tapi lagi-lagi nih teman-teman yang Bung Abraham juga nih Prodem, ini yang nggak bisa juga dinafikan bahwa ini sebenarnya gerakan politik. Ada hasutan-hasutan ya yang berkembang saat ini. Oke, biarkan aja dilantik, tapi fotonya nggak akan kita pasang. Nah, foto Gibran maksudnya nggak akan dipasang. Ada himbauan-himbauan seperti itu. Nah, ini kan artinya begini. Ini kan berarti kita tidak semangat dengan semangat bahwa kita sebagai negara hukum kan gitu loh. Ya kan? Nah, gimana Bung Abraham, apakah termasuk juga untuk menghimbau itu jangan dilakukan atau itu harus dilakukan, gimana? Jadi begini, ini kan begini ya, lagi-lagi menurut saya sebagian besar masyarakat melihat bahwa pencalonan Gibran ini kan menyisahkan masalah hukum. Dalam hukum itu istilahnya tidak legitimate. Itu kan terkonfirmasi lewat putusan MK yang menyatakan Paman Usman itu melanggar etik.
Itu kan terkonfirmasi, bukan kita yang bilang, ada fakta hukum. Betul. Sehingga sebenarnya kalau kita merujuk begitu, sebenarnya pencalonan Gibran itu tidak sah secara hukum, kan gitu. Oleh karena masyarakat melihat bahwa pencalonan Gibran itu tidak sah secara hukum, maka dia menganggap bahwa Gibran ini tidak sah jadi wakil presiden. Sehingga mungkin kalau misalnya ada wacana nih atau apa tadi itu, ada orang yang mengatakan yang kita pajang nanti fotonya Pak Prabowo saja, Pak Gibran nggak usah. Menurut saya itu hal-hal yang wajar saja, nggak usah dirisaukan, nggak usah kita jadi baperan, Bung Budi, cuekin aja. Ini menarik nih, karena yang bicara ini adalah seorang mantan ketua KPK loh, seorang yang mengerti hukum. Iya kan? Ya kan? Artinya kan itu kan berarti kita tidak taat hukum. Artinya kan ya biasanya khususnya di kantor-kantor ya. Iya. Nah, kalau misalnya Pak, itu kan bagian dari norma bernegara. Norma. Kan gitu. Ya. Nah justru Bung Abraham mengatakan, ya wajar-wajar aja lah, nggak usah baperan. Kalau itu maunya masyarakat, biarkan saja. Itu kan berarti ada unsur semacam Bung Abraham mendukung pembangkangan seperti itu juga, gimana? Bukan mendukung, tapi menurut saya itu kan manifestasi ya. Rasa kekecewaan rakyat yang melihat bahwa ada masalah nih. Jadi maksud saya begini, bukan saya mendukung, cuma saya pikir, kenapa harus terlalu dipersoalkan? Kan ini cuma masalah foto, kan Gibran tetap jadi wakil presiden, ya sudahlah, dia udah dilantik, ya mau apa lagi kan. Tapi kalau ada sebagian besar rakyat yang berpikiran nggak mau pasang, ya itu urusan dia lah. Tapi kan secara konstitusi kan Gibran sudah dilantik, kan gitu. Menurut saya, ya sudahlah, masa biar hal-hal yang kecil. Kan lucu Bang, kalau menurut saya, misalnya katakanlah kalau institusi negara wajib hukumnya, menurut saya. Ya, saya tetap berpandangan begitu, tetap harus. Tapi kan lucu kalau misalnya ada rumah tangga terus dia nggak mau masak, terus Anda mau suruh tangkap dia. Saya akan protes itu. Abraham sama akan protes. Bahwa saya akan memprotes aparat kalau misalnya ada cuma sekedar rumah, terus orang itu misalnya memasang fotonya Prabowo, terus tidak memasang, terus orang itu mau ditangkap. Wah, saya akan protes. Itu posisi saya di situ. Tapi kalau institusi negara, kantor-kantor, ya wajib lah gitu. Tapi kalau misalnya di sini forum keadilan tidak memasang, ya wajib juga, nggak ada masalah, kan bukan institusi negara. Itu menurut saya gitu. Kalau bukan, kalau bukan institusi negara, biarin aja. Kecuali kalau institusi negara wajib hukumnya, kan gitu. Itu maksud saya. Artinya untuk yang sektor formil, ya kan, khusus pemerintahan, kok yang formil, di mana ada aturannya pasang foto presiden, burung garuda dan seterusnya, itu harus. Tapi kalau di pribadi di rumah-rumah terserah. Iya terserah dia. Kalau dia nggak mau ya. Maksud saya kalau dia nggak mau, ini kita harus ingatkan aparat nih. Ini kan edukasi ya. Toh saya mau pasang di rumah fotonya Abraham Samad juga nggak ada masalah kan begitu. Maksud saya begini Bu Budi, ini kan podcast edukasi ya, mencerahkan orang, menuntun orang. Menuntun juga aparat supaya dia nggak melakukan tindakan yang represif. Kan tujuan kita. Saya khawatir kalau misalnya ada nanti rumah tangga, rumah orang, tidak memasang fotonya Gibran, cuma memasang fotonya Prabowo, terus tiba-tiba aparat mau menangkap orang. Wah, nggak boleh tuh aparat melakukan itu. Itu loh yang kita harus ingatkan nih. Tapi kalau misalnya di lembaga-lembaga negara, wah wajib lah, harus pasang kan. Tapi yang kita jaga nih, jangan sampai nanti ada masyarakat sipil, yang orang biasa, orang nggak punya kekuatan, terus dia nggak memasang, tiba-tiba ditangkap. Ini kan nggak boleh dong. Kan gitu. Sebenarnya itu intinya. Pembelaan saya terhadap masyarakat sipil. Baik. Harapan Bung Abraham kepada Pak Prabowo dalam pemberantasan korupsi seperti apa? Karena kalau kita lihat pidato terakhir beliau, dimanapun sampai dimanapun lubang, saya akan kejar koruptor. Nah, gimana? Apakah itu sekedar retorika atau itu sebuah komitmen yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo? Pertama, saya berharap nih sama Pak Prabowo sebagai orang yang strong ya, kan gitu. Bahwa kita berharap apa yang dia ucapkan itu betul-betul itu nanti yang akan dia lakukan. Tapi untuk membuktikan ucapannya, maka yang pertama-tama yang harus dilakukan Pak Prabowo, supaya orang yakin nih, dia harus merevisi kembali Undang-Undang KPK. Itu tolak ukurnya sederhana sekali. Jadi dari situ kita sudah bisa lihat, oh ternyata betul Pak Prabowo punya komitmen. Kalau dia mengembalikan Undang-Undang KPK itu menjadi KPK seperti di masa lalu, jadi lembaga yang independen, lembaga yang mandiri, ya, baru kita percaya. Bahwa betul dia berkomitmen. Sederhana sekali. Ukurannya hanya itu. Hanya itu. Mengembalikan KPK seperti dulu. Iya. Undang-undangnya direvisi kembali. Iya. Baru kemudian maksud saya itu ukuran pertama. Baru selanjutnya kita bisa. Apakah dengan undang-undang yang sekarang menurut Abraham tekad dari Pak Prabowo yang akan mengejar sampai ke lubang tikus pun koruptor itu tidak akan bisa bisa dengan undang-undang yang ada sekarang.
dengan undang-undang yang ada sekarang itu bisa, tapi tidak maksimal. Tidak Bung Budi. maksimal. Itu yang selalu saya katakan, tidak maksimal. Terus membuka ruangnya aparat penegak hukum misalnya yang ada di KPK itu bisa bermain-main dengan undang-undang yang ada sekarang. Itu loh maksud saya. Oke. Jadi harus ditutup lubang-lubang itu agar supaya kita bisa melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Kan yang kita pentingkan itu. Kalau sekedar memberantas korupsi jangan-jangan memang bisa, tapi yang diperiksa itu yang kelas-kelas bawah aja, bupati. Ngapain itu kalau KPK cuma kelas bupati itu kan ecek-ecek menurut saya. KPK itu kan grand corruption, kan? Korupsi-korupsi yang berskala besar. Grand corruption itu luas pengertiannya, Bung Budi. Bukan sekedar jumlah kerugian negaranya, tapi orangnya. Mungkin kerugian negaranya kecil, tapi kalau misalnya yang lakukan menteri apa itu termasuk grand corruption atau gubernur. Tapi kalau cuma sekedar bupati, ngapain itu kan bisa dilakukan kejaksaan, kepolisian. Berarti menurut Bung ada hope yang bagus ya dari masyarakat kepada Pak Prabowo dalam penegakan hukum. Jadi saya yakin kita semua sepakat ya, kita punya harapan yang besar terhadap Pak Prabowo karena kan dia strong ya. Apalagi kalau kita lihat latar belakang keluarganya ya. Tidak mungkinlah dia melakukan penyimpangan ya. Kalau saya yakin itu. Tapi kan keyakinan kita itu harus kita kawal. Pak Prabowo ini kita harus kawal juga supaya menurut saya dia bisa melakukan langkah-langkah yang lebih konkret. Kan banyak juga orang di sekitarannya nanti yang akan mengganggu. Makanya Pak Prabowo ini kita harus kawal betul supaya dia lebih mudah melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Dan Bung Abraham siap untuk membantu kalau diminta. Untuk pos manapun ya. Enggak, itu posisi kita ini selalu mengkritisi, memberi jalan, bukan sekedar mengkritisi, memberi jalan agar supaya jalan yang kita perlihatkan ibarat roadmap ini bisa betul-betul melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Itu kan kita butuh karena kan akhir-akhir ini kita lihat betul ada pemberantasan korupsi. Itu kita juga nggak bisa pungkiri, Bung Budi. Kalau kita bilang nggak ada kan orang bilang ini ngomongnya sembarangan. Betul ada. Tapi pemberantasan korupsi yang ada itu pemberantasan korupsi yang tebang pilih. Itu sebenarnya intinya. Terakhir Bung Samad, sudah hampir 1 jam kita terakhir. Melihat 2014 yang lalu itu, sepertinya Bung Abraham ini punya kemampuan ya untuk masuk ke partai politik atau masuk ke bidang politik ya. Karena tokoh seperti Bung Abraham ini sayang sekali kalau hanya bermain di area hukum ya. Ini kan sudah masuk ke arah pimpinan. Apa ada arah, mumpuni baru 2024, jadi ada waktu yang cukup panjang untuk mengasah leadership-nya Bung Abraham di partai politik. Ada keinginan untuk masuk partai politik, Bung Abraham? Begini ya, saya melihat begini. Mudah-mudahan nanti sudah ada perbaikan-perbaikan. Selama ini saya mengamati negara ini tidak memberikan ruang orang-orang yang baik, orang-orang yang serius ingin memperbaiki negeri ini. Sehingga itulah yang menurut saya tidak memberikan kita ruang. Nggak ada peluang kita masuk ke situ. Karena memang negara ini nggak memberikan ruang kepada kita untuk masuk di situ. Sehingga ya kita terpaksa harus berada di luar. Saya nggak tahu nanti setelah Pak Prabowo memimpin, apakah ruang itu dibuka bagi orang-orang yang baik. Seperti kita semua, Bang Budi apa dan lain sebagainya. Ada nggak ruang itu kita diberikan agar supaya orang yang bisa menyumbangkan pikiran-pikirannya buat Republik ini diberikan ruang yang sebesar-besarnya. Kan selama ini enggak, karena sistem politik kita adalah sistem politik yang transaksional. Sebenarnya itu, sehingga tidak memungkinkan orang-orang baik masuk ke ruang itu. Karena transaksional. Jadi Bung Abraham nggak berminat untuk masuk. Bukan nggak berminat. Saya tidak menemukan ruang untuk bisa masuk, gitu kan. Karena itu tadi ada politik yang transaksional. Makanya kita berharap dari Pak Prabowo ini dia merubah sistem politik kita juga. Sehingga lebih manusiawi, lebih memberi ruang kepada orang-orang baik. Kan ini politik ini kayak kartel ya. Lihat aja pilkada. Jadi politik kartel itu dikuasai oleh partai politik yang bisa menentukan siapa yang bisa jadi pemimpin, siapa yang tidak. Jadi misalnya ada orang baik, tapi karena kartel ini yang menentukan, maka orang baik ini bisa tersingkirkan. Orang yang tidak baik karena dia punya duit ini yang bisa. Ini kan sistem politik kita begitu. Jadi sebenarnya intinya itu, Bung Budi. Ya. Baik, terima kasih. Waktunya hampir 1 jam bersama Marilog Forum, Bung Abraham Samad. Makasih, Bung Budi. Kita berharap ke depan, kita berharap memang ada kemajuan kita di dalam demokrasi dan juga dalam penegakan hukum. Insya Allah. Terakhir, closing statement dari Bung Abraham.
Sederhana sebenarnya Bung Budi. Negara ini kan sebenarnya tidak dibangun ya di atas kesaliman, tapi negara ini sebenarnya kalau kita lihat dari awalnya dia dibangun di atas sendi-sendi kejujuran dan integritas. Oleh karena itu yang harus kita kembalikan supaya demokrasi kita bisa hidup kembali dan penegakan hukum bisa kita harapkan memenuhi rasa keadilan rakyat kita. Baik. Sobat Manilog, dengan closing statement Bung Abraham Samad tadi saya pikir itu cukup bagi kita untuk menyimak dan belajar dari perbincangan kami lebih kurang 1 jam dari tadi. Terima kasih atas perhatiannya dan kita ketemu dalam episode Manilog Forum berikutnya. Terbentur. Oke, makasih. Thank you, Bang. Bismillah. Sampai lupa minum kita. Waktunya hampir 1 jam bersama Manilog Forum, Bung Abraham Samad. Makasih, Bung Budi. Kita berharap ke depan kita berharap memang ada kemajuan kita di dalam demokrasi dan juga dalam penegakan hukum. Insya Allah. Terakhir, closing statement dari Bung Abraham. Sederhana sebenarnya Bung Budi. Negara ini kan sebenarnya tidak dibangun ya di atas kesaliman, tapi negara ini sebenarnya kalau kita lihat dari awalnya dia dibangun di atas sendi-sendi kejujuran dan integritas. Oleh karena itu yang harus kita kembalikan supaya demokrasi kita bisa hidup kembali dan penegakan hukum bisa kita harapkan memenuhi rasa keadilan rakyat kita. Baik. Sobat Manilog, dengan closing statement Bung Abraham Samad tadi saya pikir itu cukup bagi kita untuk menyimak dan belajar dari perbincangan kami lebih kurang 1 jam dari tadi. Terima kasih atas perhatiannya dan kita ketemu dalam episode Manilog Forum berikutnya. Terbentur.